Yo yo guys, masih bersama saya di Dokter Semut. Oke, kemarin kita udah bahas tentang Guardian Ends, player versus player, dari spender atau sultan menuju free to player ya. Jadi kita urutin yang paling kaya sampai yang gratisan. Terus kita akan bahas kali ini adalah shooter ends, baik dari player versus player maupun dari player versus event ya. Oke, yang pertama langsung aja kita urutkan untuk yang S plus ya. S plus itu masih dipegang oleh Black Velvet, lalu Eja, lalu RC ya. RC itu semut baru, itu Rainbow Chaser. Kalau kita lihat dari sini, dia full damage untuk penyerangan belakang ya. Jadi skill 5 nya dalam babak kedua 4, 6, dan 8 dia memiliki 100% peluang. Artinya udah pasti keluar, sama kayak SSA atau Eja, dan memiliki 340% setiap level bintang 1. Jadi kalau udah sampai bintang 8 dia akan naik 1%. Misalnya dia bintang 1 naik 1%, bintang 2 sampai ke bintang 8 itu jadinya naik 8%. Dan memiliki damage 1 random enemy squad. Jadi kerusakan secara acak ya dalam satu kali sebesar 75%. Inilah dia semutnya guys. During the battle, sedang dalam pertarungan, dalam squad atau dalam pasukan, memiliki tahanan defense pierce sebesar 21% ya. Itu gila ya. The amount of defense bonus ignore when dealing damage. Jadi damage-nya nggak akan berubah, tapi dia memiliki defense. Bagus ini semut guys. Ya 5 juta lah. Oke, itu yang S plus. Kita lanjut S plus yang kedua ya guys. S plus yang kedua itu masih dipegang grup BV, Eja, SSA. Waduh, kenapa SSA bang ya? Kalau dia nggak punya RC, pakai SSA juga bagus, dan itu masuk grade S plus ya. Kenapa? Ini dia memiliki 70% peluang, jadi di atas 50%, nggak 50-50. Artinya dia pasti keluar. Memberikan 180% damage di bintang 1 level semut. Misalnya dia ada bintang 1, bintang 2 sampai bintang 8 dia naik ya. Jadi hampir dari 108. Misalnya dia punya damage 180%. Naik-kenaikannya itu sekitar nambah 8%. Berapa itu? 180 dikali 8 bagi 100. Ya sekitar coba dikalikan aja lah di kolom komentar guys, malah saya ngaliin. Oke, selanjutnya di nomor 3 itu S plus. Itu ada masih Black Velvet, ada SSA, dan ada RC. Mana tahu nih dia nggak punya Eja, nggak kebeli. Tapi nggak mungkin, spender pasti akan beli, apalagi sekarang harganya 85.000. Jadi pasti punya. Ini ya, dia nggak punya BV tapi dia punyanya SSA, dan dia nggak punya RC. Ya udah, berarti dia masuk ke kategori S karena lumayan juga itu untuk player versus player ya. Dia kategori S. Misalnya dia masih punya BV nih, dia kombinasikan ke SH atau Sly Hunter sama RC juga cakep guys. Dia nggak punya Eja, jadi ada defense di tengah. Kalau misalnya Black Velvet, Eja, RC ini kan full damage, jadi penembak semua. Ini tinggal main di atribut guys. Misalnya atribut dia itu udah rata tengah semua nih, seperti ini contohnya. Atribut dia itu udah di bagian sini, di ini ya yang saya ditekan ini, baru sama sini. Ini full serangan penembak. Artinya untuk player versus player dia kuat guys, dan dia membunuh. Cuman minusnya kalau dia
jumpa Guardian dia akan putus guys. Ya, itu aja sih kelemahannya. Sama kalau ngelawan carrier dengan atribut yang sama tapi memiliki skill dodge, itu udah pasti juga bisa 50-50 menang apa enggak, karena dodge dari carrier itu lumayan nyebelin guys, apalagi dia full damage ya, nggak ada defense. Nah kalau misalnya dia mau ada defense, dia harus butuh SH di tengah dengan kombinasi Black Velvet, SH sama Rainbow Chaser gitu guys. Selanjutnya di nomor 5 masih di S ya, ada Black Velvet, baru ada Slay Hunter sama SSA. Ya ini kombinasi yang bagus juga guys. Kenapa? Kalau misalnya Black Velvet nih, kita buka ya. Nih Black Velvet itu kita kasih penjelasan di sini. Nah, Black Velvet itu memiliki 80% deal 100%, 180 hampir sama kayak SSA. Damage to enemy squad yang rendah kekuatannya. Misalnya udah babak belur nih, dia udah perang pertama, perang kedua masuk nih Black Velvet. Udah bagus banget ini untuk rampage, berapapun kalian bisa jebolin itu guys. Terus di skill 2 nya nih yang paling penting nih. Dalam pertarungan ketika Special End diletak di depan, pasukan kita memiliki damage buff dari backline squad. Jadi damage dari RC itu dinaikkannya guys, sebesar 70% peluang untuk mengikuti jumlah serangan sebanyak 10%. Tadi itu si RC, contoh ya, ini RC. Tadi si RC memiliki kekuatan di 340 guys, jadi naik 10%. Berarti itu gimana coba, mungkin sampai 340 kali 10, jadi hampir 3.400 damage ya guys. Mungkin udah berjuta-juta kalau atributnya udah lumayan tinggi ya. Terus bang, gua nggak punya ini semut BP bang, gua nggak punya RC. Ya berarti lu turun grade lah, artinya lu nggak bisa main dari spender, berarti ngikutin kayak gini nih. Kalian punya Red Velvet pasti, Red Velvet kombinasikan ke SH, lalu kalian kombinasikan ke SSA. Nah ini masuk kategori A+ ya. Untuk bertarung dia kuat guys ya. Jadi SH itu membantu damage belakang juga, dia sama kayak si BV. Jadi BV sama SA kalau kawan, ya udah orang itu saling support si front backline-nya. Mau kekuatannya berapapun pasti mereka ngikutin. Nah ini during the battle 50%, dia di depan, dia akan memberikan normal attack +1, dan our backline squad akan memberikan serangan segera, immediately deals 260% damage to 2 random enemy squad. Wah itu kan ngeri itu. Kalau untuk free to player atau pemain gratisan, kalian punya ini udah pasti punya lah karena dapat dari pulau. Ini hoki-hokian, kadang bisa sampai stres, depresi, skizofrenia ya gara-gara nggak punya SH ya, kayak kemarin yang kita bahas ya, Bison N nggak punya pensi, itu udah kelainan ya guys, perlu konsultasi ke psikiater. Kalau ini udah pasti dapat dari pulau, pasti kalian punya nih, ini grade A+, kalian pakai ini. Ini kalau atribut kalian udah kenceng seperti saya, pakai ini pun gacor guys, ngelawan ya prime player yang gratisan atau yang lain semi-semi top up masih menang kalian. Terus bang, gua susah banget dapat SH, jadi gimana? Oh bisa, tapi kalian turun tahta dulu di grade A. Kalian pasti punya Red Velvet kan, tapi nggak punya SH, kalian gabungkan sama WA sama WB. Udah bang, itu WA bisa kombinasi sama SSA nggak? Enggak, udah jelas nggak bisa. Kenapa? Karena supportnya si WB itu untuk naikin darahnya si WA, jadi mereka itu udah kayak ya kembar siam guys.
kayak kembar siam, jadi nggak bisa dipisahkan wafer N ini sama si WB. Dia memiliki 85% untuk menghapus status negatif poison. Nah, ini untuk lawan carrier cocok nih, poison kan, dan meningkatkan pertahanan HP mereka sebesar 2%. Dan skill 5-nya ini secara acak mendapatkan kecepatan tempur 90%. Ini bagus guys. Nah, ini kombinasi yang A. Baru yang udah klasik ya, ini udah B ya. Kalau kalian nggak punya Red Velvet, kalian pakai DB lah. Udah itu aja sih. DB, WA, WB ini udah klasik banget guys. Udah jadul guys. Ini kurang. Jadi kalau kalian pakai ini ya otomatis di duel queens nggak ada lagi yang pakai itu guys. Nah, contohnya nih, gua mau ngelawan si, sabar guys, kita cek dulu mutasinya udah pas, baru kita penembak. Ini kita belum kita pasang ini ya, kita pasangnya ini guys. Kita pasang ini, kita lawannya penembak nih. Contoh kita main di Duel Kings, lawannya si Bubu. Ini Bubu ini carrier ya, skill dot semua nih dia punya nih. Belakangnya dia pakai semut damage. Nah, kita langsung lihat nih, kita bisa menang. Nah, karena kita pakai semut yang full untuk PVP ya guys, Red Velvet. Tapi kalau saya pakai event nanti kita bahas di samping. Kita lihat aja guys. Skill serangannya nih, lihat Red Velvet 10, Eja 13, lalu Silver Sahara Ends 15. Nah, ini udah, dan dia cuman mengeluarkan skillnya itu 6 CR-nya karena udah dilumpuhkan sama si Red Velvet guys. Ditambah lagi kan mereka ini penembak, musuhnya carrier, otomatis tumbang guys, kayak gitu ya. Selanjutnya ya guys, ini dari event ya, Shooter Ends event, dari spender hingga ke player gratisan ya. Untuk nyerang Groundhog, kita pakai susunan. Yang pertama itu S plus tetap sama ya, S plus masih kita pakai BV, Eja sama RC. Ini udah pasti guys, gacor, damage-nya berjuta-juta. Terus untuk yang kedua kita pakai masih BV, Eja sama SSA ya, masih ngikutin 1 sampai 3 ya. Terus yang S plus satu lagi ada BV, SSA sama Rainbow Chaser atau RC. Nah, yang keempat itu ada yang S plus ya guys. S plus ada Black Velvet, ada SH, ada RC. Nah, ini S biasa guys, sorry, ini S biasa ya. Nah, kenapa S biasa? Karena ada SH, semut gratisan guys, tapi dia ngedukung backline, jadi ERC kalau dia punya pasti. Tapi untuk si spender dia nggak akan mungkin nggak top up Eja, pasti ada Ejanya, minimal Eja lah gitu guys. Terus untuk yang kelima, ini yang S ya, ini yang S itu ada Latih Sniffer atau Latih Sniffer, terus ada SSA, baru ada Eja, atau dibalik guys, Eja di tengah, SSA di belakang. Kayak susunan saya nih, saya pakai Latih, pakai Eja, pakai SSA guys.
Nah kemarin damage marmotnya itu tembus di yang terenggiling, kita pakai tembus di 5G ya guys, 5,1. Baru untuk marmot tanah tembus maksimal di 4,5 guys. Nah ini dia mengeluarkan LS mengeluarkan 16 skill, Eja mengeluarkan 17 skill, gila nggak tuh? Huh? Lu lihat tuh SSA 27, makanya SSA saya buat di S plus karena dia nggak akan pelit mengeluarkan skill guys. 27 skill itu udah nggak ngotak ya, berarti pelancaran skillnya itu gacor. Terus yang S biasa ke-6 itu kita pakai LS, baru ada Eja itu yang kedua yang kita balik tadi sama si SSA. Nah ini bisa ya dibalik ya. Baru S yang ketiga ada LS, Eja sama RC guys. Nah ini bagus juga tapi dia kategori S karena LS udah menurun guys performanya, walaupun dia mengeluarkan damage banyak tapi damage-nya udah berkurang guys. Nerf. Terus bang gua nggak punya semut yang lu bilang semua. Oh ya udah nggak usah sedih, berarti kita garisin. Kalian yang free to player itu pasti punya latih dong. Kalau kalian nukarkan ke fragmen, kalian bisa gunakan A+ ya, kalian bisa gunakan LS, kalian bisa gunakan, kalau kalian punya semut SH pakai SH, baru kalian gunakan SSA. Ini kalau kalian hoki punya SH. Kalau hoki, kalau nggak hoki ya berarti kalian ganti ke WBK atau Gold Armor di depan, LS di tengah, itu nggak ada masalah. Terus yang ke 10 itu ada yang grade A, itu kalian pakai Gold Armor. Waduh ini kenapa nih bukan, kalian pakai Gold Armor baru tambah SH baru tambah WB ya. Ini Gold Armor GA ya. Baru untuk yang kedua kalian bisa pakai yang ke-12 ya, maksud saya GA, Nimble 3N, NTA, baru WB. Tapi ini udah lawas juga guys, cuman masih bagus karena NTA itu bisa naikin skillnya si WB guys. Nih skill 2 nya dalam gue saat pertempuran kecepatan tempurnya naik 55%, baru setelah serangan 70% peluang akan memberikan 25% level ke semut khusus sebanyak 1%. Efek serangan kepada garis depan musuh dan meningkatkan efek serangan skill yang mereka terima. Jadi dia naikin serangan skill guys 21%, itu punyanya si WB gitu. Kalau dikasih ke yang lain dia nggak guna guys, karena skill WB itu harus dipancing. Ingat ya, ini catat ya, skill WB itu harus dikasih pancingan guys, kalau nggak kalian nggak akan dapat ikan ya gitu, karena dia damage-nya juga lumayan 300% ya. Ya gitulah untuk Shooter Ends dan VPP dan PPE ya. Kalian kalau ada yang mau ditanya silakan, kalau ada saran kritik tulis di kolom komentar. Terus dukung saya guys, saya akan terus update per hari ya, mudah-mudahan kalau nggak sibuk di rumah sakit sama di klinik saya akan terus update. Terima kasih guys atas support kalian luar biasa. Thank you guys.